Halo, perkenalkan nama saya Jan Martin Rikson Lebit, NPM 12114201210091 dari Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologis sistem respirasi atau pernapasan pada manusia. Kita akan masuk kepada organ pernapasan. Teman-teman bisa lihat di gambar. Baik, kita akan masuk pada materi pertama, yaitu bernapas. Bernapas atau respirasi merupakan pemecahan senyawa organik atau glukosa menjadi senyawa anorganik atau karbodioksida atau air dan energi. Oleh karena itu, fungsi respirasi yaitu menghasilkan energi untuk aktivitas itu sendiri atau organisme yang bersangkutan. Respirasi terjadi pada organel mitokondria yang memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam atau krista. Krista mitokondria berbentuk lekuk yang berfungsi untuk memperluas bidang peningkatan oksigen. Baik, kita akan masuk pada organ pernapasan manusia. Untuk menjalankan beragam fungsi sistem pernapasan, tubuh membutuhkan energi atau sinergi organ-organ pernapasan. Bagian jaringan organ pernapasan manusia tersebut terdiri atas 1. Mulut dan hidung. Pintu masuk keluar udara dan tubuh. Yang kedua, sinus. Ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Ketiga, tenggorokan. Tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Yang keempat, trakea. Bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru tabung. Yang kelima, bronkial. Tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Yang keenam, paru-paru. Organ yang mengeluarkan oksigen dan memasok ke seluruh tubuh. Yang ketujuh, diafragma. Otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Yang kedelapan, tulang rusuk. Tulang yang mengelilingi dan melindungi paru-paru. Yang kesembilan, alveoli. Kantong udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ke-10, bronchiolus. Cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. Ke-11, kapiler. Pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. 12, lobus paru-paru. Bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Yang ke-13, pleura. Pleura adalah kantong tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. Yang ke-14, silia. Rambut kecil yang berguna menyaring debu dan alergen dari saluran pernapasan. Yang ke-15, laring. Organ berongga yang dapat mengeluarkan saluran saat udara masuk dan keluar. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari paru-paru atau sistem respirasi manusia. Yang pertama kita masuk yaitu pleura. Pleura adalah membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan atau pleural fluid yang disebut dengan cairan serous yang berfungsi untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Yang kedua yaitu bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Bagian ini merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus juga berfungsi untuk mencegah infeksi. Hal ini karena bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel yang bersilia atau berbulu dan berlendir. Sel-sel ini yang nantinya menjebak bakteri pembawa penyakit untuk tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga yaitu bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus
yang berfungsi untuk menyalurkan udara dan bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Yang keempat yaitu alveoli. Bagian dari anatomi paru yang satu ini merupakan kelompok terkecil yang disebut kantung alveolar di ujung bronkiolus. Setiap alveoli adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Selain itu, karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari sel-sel tubuh mengalir dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Pertukaran gas ini terjadi melalui dinding alveoli kapiler yang sangat tipis. Baik teman-teman, kita akan masuk pada proses masuknya udara ke paru-paru. Dan seperti yang teman-teman lihat di video, ini adalah proses masuknya oksigen ke dalam tubuh manusia. Di situ juga sudah dijabarkan tentang bagaimana bagian-bagian tubuh kita, mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, proses masuknya udara ini melewati hidung dan akan disaring oleh rambut-rambut halus pada hidung dan lendir, dan udara juga akan dihangatkan, dan setelah dihangatkan, udara akan masuk ke bagian laring atau faring dan akan menuju ke trakea. Setelah dari trakea, udara akan turun ke bronkiolus. Setelah dari bronkiolus, udara akan lebih masuk lagi menuju alveolus. Nah, teman-teman, di alveolus ini oksigen akan disaring. Teman-teman, pada bagian alveolus ini fungsinya yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida setiap serta uap air, teman-teman, seperti teman-teman lihat dalam video. Jadi tubuh manusia ini sangatlah kompleks, teman-teman. Jadi bisa lihat bahwa udara masuk melewati bronkiolus dan alveolus, teman-teman. Nah, setelah dari proses masuknya udara ke paru-paru, kita masuk pada fase pernapasan manusia. Baik teman-teman, fase pernapasan manusia ini terdiri atas dua jenis fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Inspirasi terjadi ketika kita menghirup udara, atau dengan kata lain fase inspirasi yaitu adalah proses kita menghirup udara, teman-teman. Yang kedua itu fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Dan fase ekspirasi ini terjadi saat kita menghembuskan nafas serta mengeluarkan udara dari paru-paru, teman-teman. Nah, inspirasi yaitu otot antar tulang rusuk yang berkontraksi. Yang kedua, otot diafragma berkontraksi. Yang ketiga, rongga dada membesar. Yang keempat, paru-paru membesar. Yang ketiga, udaranya masuk. Itu inspirasi, teman-teman. Sedangkan ekspirasi yaitu otot antar tulang rusuk berelaksasi. Yang kedua, otot diafragma berelaksasi. Yang ketiga, rongga dada mengecil. Yang keempat, paru-paru mengecil. Dan yang kelima, udara keluar. Nah, teman-teman. Baik, teman-teman. Setelah dari fase pernapasan manusia, kita masuk pada jenis pernapasan manusia. Nah, teman-teman, pada jenis pernapasan manusia ini, manusia memiliki dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada, tulang rusuk, otot tulang rusuk, dan tulang dada berkontraksi sehingga mengakibatkan volume besar, tekanan kecil udara keluar masuk. Yang kedua itu pernapasan perut. Otot perut berkontraksi sehingga diafragma melengkung, volume membesar, tekanan mengecil, udara dari luar masuk. Nah, teman-teman, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.